Salam, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PKB edisi Rabu 24 Juni 2020 dari Gedung Gereja Jemaat Lahirui Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang juga sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sebelum kita masuk di dalam renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah kami di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Teristimewa kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menuntun, Engkau membimbing akan kami di dalam setiap kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama untuk belajar mengerti tentang isi hati-Mu Tuhan. Lewat firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon urapan-Mu atas kami Tuhan. Setiap kami, setiap telinga yang mendengar pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati akan kami. Sehingga melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, boleh membawa suatu perubahan di dalam kehidupan kami. Boleh mengubah akan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberikan kepada setiap kami roh pengertian, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa di mana firman-Mu diberitakan, ada suatu oknum yang tidak menghendaki, ada kuasa yang tidak menghendaki untuk firman-Mu diberitakan. Oleh karena itu kami percaya bahwa di tempat ini ada terang Kristus yang boleh menyinari tempat ini, sehingga tempat ini boleh kudus adanya. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua.
Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema untuk kita bersama-sama renungkan pada malam hari ini melalui bacaan dari Injil Matius yang telah kita baca bersama-sama tadi adalah Duta Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi utusan sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa ia dianggap lebih mampu, ia dianggap sanggup, ia dianggap berkompeten untuk mewakili sejumlah anggota di dalam organisasi atau kesatuan tersebut. Dan walaupun dibalik dari semua itu, juga terdapat tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan atau tanggung jawab yang harus betul-betul diembannya. Ia harus bersedia untuk memenuhi tugas pengutusannya, dan ia pun harus kembali dengan membawa pertanggungjawabannya kepada organisasi atau kepada pimpinan atau kepada satuan yang mengutusnya. Dan sudah tentu bahwa sebelum berangkat melaksanakan tugas, seorang utusan harus menyusun rencana ataupun strategi, rancangan-rancangan agar tugas yang dipercayakan kepadanya, agar tugas pengutusannya, agar tugas ia dipercaya untuk menjalankan misinya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan mendapatkan hasil yang maksimal.
Bapak Ibu Saudara-saudara, perintah di dalam pergub ini terutama kalau kita lihat berlaku untuk para rasul, berlaku untuk para utusan daripada Yesus. Namun kalau kita melihat dari prinsip rohaninya di dalamnya itu, bahwa perintah itu berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Para rasul sebelum diutus, mereka diberitahukan apa saja yang akan dilakukan di dalam misi mereka. Misi mereka yakni mereka pergi untuk memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Misi mereka yaitu pergi untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka ditugaskan untuk menjalankan misi membangkitkan orang mati. Mereka diberi kuasa untuk mentahirkan orang kusta. Serta mereka diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mereka lakukan itu, mereka melakukannya dengan cuma-cuma. Karena mereka pun menerima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Selain itu juga, perintah Tuhan Yesus kepada mereka, mereka tidak perlu cemas, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu membebani pikiran mereka akan bagaimana saya di tempat tugas saya, bagaimana saya makan, bagaimana saya berpakaian, dan tidak perlu cemas di mana tempat tinggal mereka pada saat mereka menjalankan misi mereka. Karena bagi orang yang menolak kedatangan para murid dan berita keselamatan yang disampaikan oleh para murid, maka orang-orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita semua adalah duta daripada Kristus yang adalah Raja kita. Kita semua adalah utusan daripada Kristus yang adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja kita. Kita semua disebut sebagai utusan Tuhan atau duta Raja. Kita harus bangga, kita harus bersyukur bahwa saudara dan saya mempunyai hak yang istimewa. Tuhan menghendaki kita di dunia ini untuk sebuah misi.
Misi kita adalah memberitakan tentang kerajaan surga. Saudara-saudara, Kristus telah berkarya untuk keselamatan kita, dan Ia telah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Yang sebenarnya kita tidak patut, kita tidak layak karena kita adalah orang berdosa. Namun karena kasih karunia-Nya, kita telah ditebus di atas kayu salib. Kita telah diselamatkan. Oleh karena itu, melalui renungan pada malam hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudari sekalian yang mungkin pada malam hari ini telah kehilangan arah tujuannya, yang masih berjalan di dalam kegelapan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita kembali kepada terang. Kita kembali kepada Kristus. Mari kita memberikan diri kita untuk dibaharui, untuk dipulihkan. Kepada saudara-saudara semua, mari kita menyerahkan diri kita, memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya untuk menjalankan misimu di muka bumi ini. Saya percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa Dia selalu menyertai saudara-saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebelum kita bersyafaat kepada Tuhan, saya ajak kita kembali bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian Kidung Baru 220 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Utus Daku Tuhan Yesus. Daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubadaku Tuhan Yesus, ubadaku, ubahlah. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Sebelumnya ada beberapa pokok doa yang kita dukung bersama-sama, yaitu pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada setiap mereka yang berulang tahun, yaitu pertama Bapak Gerians Edmond Batara dan Ibu Hermintaru serta Ibu Santi Yunita. Dan yang kedua yaitu kita dukung doa, kita berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan renungan dan doa malam yang berlangsung di gedung gereja. Dan yang ketiga kita berdoa kepada setiap kehidupan jemaat, terkhususnya jemaat Lahiroi Balikpapan di dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu pada malam hari ini, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat ajaib. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Segala perbuatan ajaib-Mu Tuhan telah Engkau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat sukacita. Kami boleh bergembira selalu di dalam setiap kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami bersama-sama dengan setiap jemaat-Mu anak-anak Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama memahami akan isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk belajar, untuk berserah diri, untuk menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, untuk Engkau utus, untuk Engkau pakai di dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu. Seperti yang Engkau telah perintahkan kepada 12 rasul untuk memberitakan berita tentang kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah manusia yang rapuh. Kami adalah manusia yang berdosa. Namun hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami telah diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memenuhi akan panggilan-Mu. Kami mengajukan diri kepada-Mu Tuhan, bahwa kami siap untuk melaksanakan akan misi-Mu. Dan pada saatnya nanti, kami kembali boleh melaporkan kepada-Mu Tuhan, bahwa misi kami telah dilaksanakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Selalu baru bagi kami di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Di dalam segala pergumulan kami, kalau kami selalu melihat akan pertolongan-Mu yang baru di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami datang, kami mengucap syukur bersama-sama atas kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami, terutama yang pada saat ini, pada minggu ini, mereka boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau memberkati mereka. Mereka boleh bersyukur, mereka boleh berulang tahun, Engkau menambahkan kepada mereka umur panjang. Tuhan, Engkau mau sempurnakan akan suka mereka Tuhan. Engkau mau teguhkan akan iman dan pengharapan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka selalu berserah diri penuh hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk setiap persiapan kami di dalam pelayanan kami.
pelayanan renungan malam yang berlangsung di tempat ini Tuhan. Maupun pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biar melalui pelayanan-pelayanan ini semua merupakan misi-Mu Tuhan. Untuk menyelamatkan domba-domba yang tertawan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepada setiap jemaat-Mu. Kami berdoa kepada setiap orang-orang percaya, orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Pada setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan masing-masing Tuhan Engkau menolong akan mereka. Teguhkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka di dalam iman dan pengharapan mereka. Di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap misi, hamba-hamba Tuhan, para gembala yang telah Engkau utus di kota maupun di pedalaman, di dalam berbagai risiko yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan Engkau menolong mereka. Seperti Engkau memberkati ke-12 Rasul-Mu Tuhan. Bapa di dalam kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota kami, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuhan Engkau memberkati. Akan pandemi COVID-19 yang mewabah hingga pada saat ini Tuhan. Kami mohon akan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Agar di dalam kami menghadapi permasalahan ini, kami tidak goyah. Kami tidak menjadi lemah, tapi biarlah dengan pergumulan ini Tuhan, kami menjadi semakin kuat. Dan kami percaya bahwa Engkau yang menopang akan kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para medis yang berada di garda terdepan Tuhan, Engkau memberkati akan mereka. Pemerintah kami Tuhan, Engkau memberikan roh hikmat bagi mereka. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Perekonomian Indonesia kembali boleh dipulihkan. Roda pemerintahan boleh. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami kembali kepada kehidupan sosial kami yang normal. Namun semuanya itu kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu, rencana-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan fakir miskin, anak-anak yatim ke dalam tangan kuasa-Mu. Para lanjut usia Tuhan Engkau menolong, memberikan mereka kekuatan. Kami berdoa buat orang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing yang tengah dirawat pada saat ini. Tuhan Engkau memberikan mereka kesembuhan, pemulihan atas mereka. Yang berada di dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau menguatkan akan mereka. Dan yang Engkau memberikan mereka kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami pada saat malam sebentar nanti, Tuhan Engkau memberkati akan setiap kami. Keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami pada malam hari ini. Maupun di saat kami tidur, kami beristirahat. Biarlah Tuhan Engkau menjagakan kami di dalam ketidaksadaran kami. Sehingga kami boleh beristirahat yang berkualitas Tuhan. Dan kami boleh boleh menyambut akan hari esok dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa pada hari esok Tuhan telah menyediakan bagi kami berkat yang terindah. Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga.
Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menutup ibadah pada malam hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam.